keimanan dan ketakwaannya, sehingga nilai ibadah akan berlipat ganda ketika sudah menjadi suami dan istri. Nah, ini merupakan satu hikmah yang sangat besar sesungguhnya bagi umat Muhammad SAW. Yang ketiga, nikah adalah merupakan salah satu daripada kunci gudang rezeki yang akan kita masuki, lalu akan mengambil rezeki yang barakah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Rasulullah mensintir akan di sini keistimewaan seorang perempuan, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah bersama perempuan. Semua perempuan itu ketika dia nikahi, dia akan membawa harta rumah suaminya. Walaupun seandainya seorang istri tidak punya apa-apa, tapi itu merupakan suatu majaz mursal sesungguhnya, min itlaqi ma yakun wa iradati makana. Artinya ketika seorang perempuan tidak membawa apa-apa dari rumahnya, tetapi nanti akibatnya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi rumah tangganya, baik suami, istri maupun anak-anaknya. Itulah sebabnya maka ketika sunnah Rasul ini menyimpang daripada, artinya kita menyimpang daripada sunnah Rasul, sehingga nanti perempuan nikah bersama perempuan, laki-laki nikah bersama laki-laki, bukan rezeki yang akan datang, tetapi adalah laknat Allah, bukan saja kepada mereka berdua, tapi adalah kepada banyak orang. Karena begitulah ketika fitnah itu datang, bala itu turun, dia sifatnya adalah merata. Bukan orang-orang yang dikutuk saja yang akan kena, tapi adalah orang-orang saleh pun akan kena. Walaupun nanti Allah yang mengkasih-kasihkan, yang terkutuk akan mendapatkan azab, yang saleh itu sebagai salah satu jalan untuk percepat dia terlepas daripada lingkungan yang laknat itu. Kemudian baik laki maupun perempuan ketika sudah nikah, maka tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Suami, kewajiban suami terhadap istri, istri kewajiban istri terhadap suami, sehingga jalinan antara kewajiban suami terhadap istri dan istri terhadap suami itu akan dapat membangun sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika salah seorang daripada keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka itu akan menyebabkan terjadinya rumah tangga sulit untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Kita dapat mengambil salah satu apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Pertama, ayat aimaha illa ta'imah. Dia harus memberikan akan istrinya makan ketika ia sendiri dapat makan. Ini sesungguhnya menggambarkan kualitas makanan yang diberikan kepada istri hendaknya sama dengan kualitas yang dimakan oleh suami. Jangan sampai nanti suami makan makanan yang bergizi, sedangkan istri makan makanan yang tak bergizi. Ketika suami makan nutrisi, maka istri tidak akan mendapatkan nutrisi. Ketika suami dapat makanan yang bervitamin, tapi istri mendapatkan makanan yang habis vitamin, ini berarti tidak seimbang. Kemudian ayak suha izak tasa, dia harus menyiapkan pakaian buat istrinya sesuai dengan pakaian yang dimiliki oleh suami. Ketika suami memiliki pakaian yang harganya 500 juta misalnya, maka istri juga harus diberikan pakaian yang harganya 500 juta. Ketika dia lebih dari itu, maka istri juga harus diberikan semacam itu. Karena apa? Sebagaimana halnya laki-laki senang ketika melihat istrinya berhias, begitu juga seorang istri senang melihat suaminya berhias. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, inni wahaitu an anzura zawjati ay tatazayyana bizinatin jamilah kama annaha tafrahu idza nazaratni an atazayyana bi zinatin jamilah. Saya senang melihat istri saya
berhias dengan perhiasan yang membuat dia menjadi cantik, sebagaimana dia senang melihat saya berhias, sehingga saya menjadi kelihatan sangat tampan di hadapan pandangannya. Itu sebabnya maka harus ada pertimbangan. Seringkali kadang-kadang terjadi kasus ketika suami pergi kemana-mana gagah, pulang juga gagah, sementara istrinya kadang-kadang tidak memakai pakaian yang membuat dia jadi senang. Ini kenapa? Karena suami tidak menyiapkan istrinya pakaian yang membuat istrinya menjadi cantik. Kemudian yang ketiga, Allah yukabbirha. Suami itu tidak boleh memperjelek akan istrinya. Artinya dengan kata-kata yang membuat istri menjadi tersinggung, merasa terhina, merasa dihinakan oleh suaminya. Karena apa? Karena itu akan membuat hati seorang istri menjadi tersayang-sayang. Tapi ketika suami mengucapkan kalimat-kalimat yang licin, yang halus, yang menyanjung, yang membuat istri menjadi berbangga, itu akan membuat istri akan sangat-sangat cinta pada suaminya, bertanggung jawab pada suami, dan taat apapun yang diinginkan oleh suami terhadap istri akan dilahirkan. Kemudian yang keempat, Allah yang beri bawahnya, memukul memang adalah dibenarkan dalam syariat agama kita, tetapi pada anggota yang tidak berbahaya dan pergunakan alat yang tidak berbahaya. Maka jangan sekali-kali memberikan hukuman fisik berupa pukulan terhadap istri pada mukanya atau wajahnya, karena itu akan membuat nanti cacat. Kalau sudah cacat, karena kecantikan perempuan itu seluruhnya bersumber di wajahnya. Ketika nanti wajah menjadi cacat, kita menjadi bosan dan kekeringan, dia tidak dapat jodoh lagi karena tidak ada laki-laki yang menarik perhatiannya. Kemudian Allah yajura illa fi baitiha. Jangan suka pergi kemana-mana kecuali kalau istri itu tahu kemana kita pergi, agar nanti apabila ada datang orang mencari kita, dia tahu berikan jawaban bahwa suami saya sekarang sedang berada di sebuah tempat, mungkin yang ini dia akan pulang dan sebagainya. Itu akan tahu istri apabila kita suami-suami memberitahukan kepada dia. Jangan asal pergi, asal datang atau pergi tanpa memberitahukan si istri. Nah, ini adalah merupakan satu daripada sekian banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai suami, sebagai bentuk penghargaan kita kepada perempuan yang sudah sah menjadi istri kita. Kemudian seorang perempuan dia mempunyai kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai istri yang solihah. Ketika Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini adalah merupakan tempat kita bersenang-senang dengan harta yang kita miliki, tetapi harta yang paling berharga pada seorang laki-laki adalah istri yang solihah. Ketika sahabat bertanya, di mana sekiranya istri yang soleh itu Rasulullah, maka yang pertama adalah ternyata cirinya yang pertama, idza nazartaha asaratka. Kalau kamu mandang dia, membuat kau jadi senang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga mengakui bahwa laki-laki itu naluri kemanusiaan dan kelaki-lakiannya akan senang melihat istrinya, melihat perempuan yang cantik, penampilannya yang ramah tutur katanya, yang sopan santun kepada suaminya. Maka oleh sebab itu sesungguhnya perhiasan yang paling indah bagi seorang perempuan adalah al-akhlaqul karimah. Al-adabu zainun li ahlih. Yang namanya belipat itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Artinya bagaimanapun seorang perempuan bersolek secantik-cantiknya, bahkan dia bayar salon sampai sekian ribu untuk mempercantik dirinya, tapi akhlaknya yang norak, maka itu tidak akan membuat hati laki-laki menjadi senang, tidak membuat suaminya menjadi bahagia. Tapi sebaliknya, kalau dia bersolek pas-pasan, kemudian akhlakul karimahnya sangat membanggakan bagi suaminya, maka dimanapun dia berada akan dicari oleh suaminya.
Kemudian iza amartaha ata'atha. Kalau kau perintah ia melakukan apa saja, dia taat. Melakukan apa saja. Bahkan ketaatan istri ini tidak ada kaitannya dengan apapun. Ini merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Kewajiban yang mutlak. Maka oleh sebab itu suami wajib mengetahui kondisi daripada istrinya. Bahkan digambarkan pada sebuah riwayat, ada seorang sahabat perempuan ketika dia ingin nikah bersama keluarganya yang pada masih sahabat, maka sebelum saya jauh melangkah Rasulullah untuk menjadi istri daripada kisah saya ini, bagaimana sesungguhnya kewajiban istri pada suami. Maka digambarkan oleh Rasulullah, seandainya suami kamu itu mengeluarkan memes dari hidungnya, nanah bercampur darah, lalu kau bersihkan dia dengan menjilat pakai lidahmu, itu belum membuat kau menjadi orang yang sudah mampu melaksanakan kewajibannya terhadap istri, suami. Seandainya suamimu pulang dari suatu tempat, kemudian kau luapkan, artinya kau bersihkan tapak kakinya dengan wajahmu, bukan dengan pakai handuk, pakai serban, bukan pakai itu dan itu, tapi dengan wajah kita bersihkan. Artinya istri membersihkan tapak kaki suaminya dengan wajahnya, belum dia dapat katakan melaksanakan kewajiban sang istri kepada suaminya. Tetapi dalam hal ini suami wajib mengetahui kondisi daripada istri. Artinya seandainya kalau seorang suami melekatkan tapak kakinya di wajah seorang istri, dia tidak dikatakan suami kurang ajar, dan belum dikatakan dia suami yang menghinakan perempuan. Itu begitu beratnya seorang istri terhadap suami. Akhirnya jangan lanjutkan Rasulullah, ini saja sudah mampu, jadi saya tidak jadi saya nikah, kata sahabat perempuan itu. Begitu beratnya tugas kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Maka oleh sebab itu ini wajib diimbangi oleh suami. Bagaimanapun kewajiban suami memuliakan istri. La yukrimun nisa'a illa karimun wa la yuhibun nisa'a illa la'in, Rasulullah. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali dia seorang laki-laki yang mulia, dan tidak ada suami atau laki-laki yang menghinakan perempuan seperti istrinya itu kecuali laki-laki yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Kalau kau tidak ada di rumah, lalu dia tinggal di rumah seorang diri, dia pelihara kehormatannya, dia pelihara juga harta yang kau miliki. Karena apa? Di sini perempuan adalah merupakan pengaman rumah tangga ketika suami tidak ada. Ketika suami ada, dia memang adalah merupakan bawahan daripada suami. Tapi ketika suami tidak ada di rumah, maka dia adalah ra'iyatun fi baiti zawjiha, adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya. Nah, oleh sebab itulah doa adalah mutlak dibutuhkan oleh kedua putra putri kita ini untuk bisa segera cepat membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sehingga mereka berbahagia. Lebih-lebih Ustaz Rizki adalah tanggung jawabnya besar di pondok pesantren ini. Maka dengan hadirnya sang istri itu kita harapkan bisa menguatkan dia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di pondok pesantren yang diwarisi oleh orang tuanya. Dan kita berharap dengan adanya istri, pesantren ini semakin maju. Jadi mudah-mudahan kehadiran istri tidak membagi pikiran dan tanggung jawab yang besar ini sehingga menjadi terpecahkan, sehingga nanti akhirnya dia lebih hanya mengurus masalah istri saja, tetapi tidak mengurus pondok. Nah, ini malapetaka kalau dia begini. Harus jadikan istri itu kayak apa konsep hidup Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya, memang tongkatnya ditanyakan, tetapi sebenarnya itu merupakan kinayah juga. Istri itulah sebagai tongkat. Ketika kita mendaki gunung, kita mendekat pada tongkat. Ketika kita mendaki jurang, menuruni jurang, menyemak semak-semak belukar,
membelah padang pasir, kehadiran seorang istri sangat dibutuhkan. Bagikan tongkat di tangan Nabi Musa yang tak pernah terlepas. Bila perlu pada saat tertentu bahwa sang istri harus menjadi naga, kayak kejadian tongkatnya Nabi Musa alaihissalam pada saat dia dibutuhkan. Lalu karamun para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara segenap sakinika terhormat. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatiannya kami